ternyata begitu si ayah tiri Isabella berada di depan kamar, sudah mengalir darah dari bawah pintu kamar ibu Isabella. Hey ho guys, jangan lupa subscribe guys. Yuk. Oke, balik lagi ke channel Catatan Zui. Ya, kali ini kita mau bahas yang lagi trending nih. Seorang wanita cantik tapi menyeramkan. Nah ini nih, kenapa wanita cantik dan diikuti kata menyeramkan ini? Ya, kita mau bahas tentang seorang wanita yang lagi viral, yaitu Isabella Guzman. Ya jadi sebelumnya gue banyak lihat ya, beberapa orang nge-tag di Instagram dengan hashtag Isabella Guzman. Dan begitu gue cari tahu, Isabella Guzman ini memang wanita yang cukup cantik, menarik. Cuman dia adalah seorang masuk ke dalam kategori wanita yang susah ditebak. Nah, kita bahas tentang Isabella Guzman yang saat ini lagi trending di Instagram, yang orang banyak ngebuat meme tentang Isabella Guzman ini sendiri. Nah, bagaimana cerita Isabella Guzman ini awal mulanya? Jadi sempet gue cari data dari Insert Life, bahwasanya memang Isabella Guzman ini adalah orang yang awalnya sebagai orang yang pendiam. Dia juga pemurung. Cuman kenapa? Ada apa nih? Tiba-tiba dia bisa melakukan hal seperti itu. Dan gak tanggung-tanggungnya, orang yang dia bunuh adalah ibunya sendiri. Serem banget ya. Ya di sini diberitakan bahwa Isabella Guzman ini berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Dan pada saat itu dia berusia kurang lebih 18 tahun jalan ke 19 tahun. Ya hampir masuk ke 19 tahun. Nah, si wanita ini sebenarnya melakukan aksi itu sudah lama. Dan dia baru trending banget sekarang ini karena media sosial tadi. Jadi kejadian Isabella Guzman itu terjadi pada sekitaran bulan Agustus tahun 2013. Di mana cerita yang tersebar pada saat itu, Isabella Guzman melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri dengan terjadi 151 tusukan kepada ibunya. Jadi cerita awal mulanya yang diberikan keterangan oleh ayah tirinya. Jadi Isabella Guzman ini, sebelum kita bahas ke situ, Isabella Guzman ini sebenarnya adalah orang hasil mungkin broken home lah, hasil broken home. Jadi ayah dan ibunya pernah bercerai. Kemudian Isabella mungkin depresi dikarenakan ibunya menikah lagi dan dia harus ikut dengan ibunya. Dia depresi, melakukan hal-hal yang biasanya dia nggak pernah lakukan hal itu. Hingga sampai pada akhirnya si ibunya bercerita dengan ayah kandungnya tentang Isabella yang berubah. Nah, akhirnya ketika ayahnya menasihati Isabella, ini ayah kandungnya ya. Ayah kandungnya menasihati Isabella menolak dan menepis nasihat dari ayahnya. Nah, si Isabella ini sendiri menganggap kasih sayang itu kurang dari kedua orang tuanya. Hingga akhirnya ayahnya pun patah semangat untuk terus menasihati Isabella. Hingga pada akhirnya sewaktu ibu Isabella pulang ke rumah itu sekitar malam hari, jam 8 sampai jam 9 malam sekitar itu. Nah, ibunya menuju langsung ke kamar. Dan tiba-tiba di kamar sudah ada Isabella yang menunggu ibunya di sana. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ayah tirinya
mendengar suara benturan yang amat sangat keras di kamar Ibu Isabella. Dan ternyata di kamar tersebut sedang terjadi pertikaian antara ibu dan anaknya, yaitu Isabella Guzman dan ibu kandungnya. Sontak si ayah kaget. Lalu si ayah langsung menuju kamar. Ternyata begitu si ayah tiri Isabella berada di depan kamar, sudah mengalir darah dari bawah pintu kamar Ibu Isabella. Serem gak sih? Gue ngebayangin ini serem. Ini bayangin ya, seorang ibu yang melahirkan kita tiba-tiba dibunuh dengan anaknya sendiri. Aduh, gue agak merinding sih. Cuman ceritanya yang begitu. Ketika si ayah berusaha untuk membuka pintu kamar tadi, kemudian si ayah melihat ibunya Isabella yang sudah berlumuran darah, dengan Isabella yang berdiri memegang sebilah pisau dan tongkat baseball. Nah, kemudian Isabella langsung melarikan diri. Dan tak lama kemudian polisi berhasil menangkap Isabella. Nah, keterangan selanjutnya yang diberikan oleh yang berwenang dari polisi di Colorado, Amerika Serikat, hasil uji forensik menyatakan Ibu Isabella meninggal dengan luka 151 tusukan. Gila, itu serem banget. Itu di bagian wajah dan leher. 151, ini mungkin kalau 100 biji aja gak penuh wajah ini. 100 tusukan itu 151, dengan masing-masing 72 tusukan di wajah dan 79 tusukan di bagian leher. Ya. Nah, keterangan yang diberikan oleh polisi di Colorado bahwa 151 tusukan itu belum berakhir dengan begitu saja. Hasil forensik menyatakan setelah 151 tusukan itu membuat Ibu Isabella Guzman meninggal, Isabella masih memukul ibunya dengan tongkat baseball yang dipegang oleh Isabella tadi. Gila, men. Ini anak gak waras kali ya. Ibunya sendiri loh. Gue gak habis pikir deh. Tapi memang polisi tanggap dengan hal itu. Begitu Isabella tertangkap dengan polisi pada malam hari itu juga, polisi langsung mengamankan Isabella ke penjara di daerah Colorado. Nah, kemudian ada nih yang lebih membuat kita deg-degan lagi. Ketika Isabella itu mau disidangkan, sontak semua wartawan yang ada di sana gemetar. Mau tahu kenapa? Jadi, gue sempat ada videonya nih. Ini tentang Isabella yang waktu itu akan menjalani persidangan. Nah, pertama kalem, doi kalem. Tapi memang tersirat dari wajahnya seolah dia tidak bersalah. Dia tenang, gadis ini tenang banget gitu. Dan emang cantik sih boy, cantik banget. Nah, tatapan kosong dan tersenyum guys. Lu bayangin loh, ini doi udah bunuh orang dan ibunya sendiri sempet senyum, gila. Ya, jadi di video ini kita bisa lihat Isabella tuh seolah gak bersalah sama sekali ngerasanya. Dia merasa ya diri dia baik-baik aja gitu. Dari video ini menunjukkan bahwasannya Isabella ini berposisi sangat-sangat tenang, perasaan sangat-sangat tenang. Perasaannya seolah nggak ada beban yang dirasa sama dia. Dia tenang banget. Ya mungkin karena kecantikannya, gue nggak tahu sih ya. Cuman memang si doi tenang banget waktu disidangkan. Dan ada momen dimana waktu kameramen reporter menyorot dia seolah menunjukkan bahwasanya doi nggak nangis, doi nggak sedih, tenang aja. Nah, ada yang tahu
Kenapa sih dia bisa seperti itu? Ini permasalahannya bukan apa ya? Bukan hanya sebatas pembunuhan gitu. Ini permasalahannya yang dibunuh adalah ibu kandungnya sendiri dan dia tidak merasa bersalah. Gila nih orang cantik-cantik serem ini yang gue bilang tadi. Ini cantik-cantik serem, lo bayangin. Saat ini kalau misalnya lo cuman dikasih tempat untuk berdua dengan Isabella Guzman aja, satu ruangan nih, kalian berdua aja sama Isabella Guzman, apa yang kalian rasain? Deg-degan gak? Ini gue liat videonya deg-degan nih. Dan ternyata ketika persidangan selesai, kemudian Isabella dikembalikan ke selnya. Beberapa hari kemudian keputusan mengumumkan bahwasanya Isabella tidak bersalah. Gila gak lo? Dia udah bunuh ibunya, ketahuan sama ayah tirinya. Jelas tuh forensik sudah menunjuk dia sebagai tersangka, kemudian dia tidak bersalah. Keren gak? Kenapa tuh kira-kira? Karena begitu dia dikembalikan ke dalam selnya, kemudian dokter memeriksa Isabella, dan ternyata Isabella dinyatakan gangguan jiwa. Itu yang menyebabkan Isabella dinyatakan tidak bersalah. Tapi Isabella gak dilepas gitu aja. Isabella kemudian diamankan oleh si dokter yang meriksa dia tadi dalam ruangan khusus dan tidak bisa ditemui oleh banyak orang. Ya gimana ya? Kalau ditemuin banyak orang, kita nggak tahu nih setelah ibunya ini siapa lagi orang yang bakal dibunuh dia. Karena nggak kelihatan banget kalau dia itu orang yang jahat. Dari tatapan video tadi menunjukkan sekali bahwasanya tidak ada tatapan-tatapan yang menggambarkan dia adalah orang yang kejam. Nih nggak ada nih. Serius, cewek cantik banget. Mungkin kalau dia nggak kayak gitu ya, cowok mana sih nggak mau cewek cantik kayak gitu? Cuman permasalahannya seremnya itu, woy. Kalau berdua doang dalam ruangan kayak gini, lo dan Isabella Guzman doang, baik lo cowok ataupun cewek, mau lo kekar seapapun juga pasti ngeri, deg-degan. Selip lo tidur, ya tujah lo 151 tusukan. Gimana seremnya? Ya nggak? Ya jadi keterangan selanjutnya bahwa si ayah Isabella ini karena kejadian itu mengurung diri di kamar karena mungkin trauma ya, istrinya dibunuh oleh anaknya sendiri dengan 151 tusukan. Gimana? Kemudian keterangan juga dari dokter yang menangani gangguan jiwa, pasien gangguan jiwa, menyatakan memang Isabella perlu penanganan khusus dan tidak bisa dipastikan kapan Isabella sembuh. Nah, ini gue nggak tahu nih ya, kira-kira nih, ini kan sekarang dia lagi jadi tersangka pembunuhan yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena mengidap gangguan jiwa. Ini kalau dia sembuh nih, kira-kira dia akan ditahan lagi ya? Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya, karena kurang paham sih. Mungkin kalian bisa komen di bawah kira-kira gimana tuh. Karena di sini keterangannya juga nggak bisa dipastikan nih kapan Isabella sembuh. Karena memang perlu penanganan khusus bagi Isabella ini tadi. Nah, kemudian penyakit gangguan jiwanya Isabella tadi itu kalau nggak salah namanya itu skizophrenia atau apa ya? Skizophrenia. Kalau kurang jelasnya nanti teman-teman bisa bantu komen di bawah apa tuh yang bener tuh ya. Gue nggak terlalu paham sih. Pokoknya dia mengidap penyakit skizophrenia yang membuat Isabella ini selalu berbicara sendiri. Jadi dia di ruang hampa selalu melakukan percakapan dengan dirinya sendiri, seolah di hadapan dia memang benar-benar ada orang lain yang sedang menguatkan dia, sedang mendukung dia. Tapi itu ruang hampa tuh, ruang kosong tuh, nggak ada orang sama sekali. Dan itu tidak dilakukan dia
Sesekali enggak, setiap hari, bahkan setiap jam dia seperti itu. Ketika ditanya, Isabella, kamu berbicara dengan siapa? Tahu nggak apa yang dilakukan dia? Cuman tersenyum. Ngeri nggak lo? Ini cewek ngeri, sumpah cantik-cantik, ganas, gila. Ya, jadi itulah yang membuat Isabella Guzman akhirnya trending lagi nih di media sosial. Sebenarnya kejadian ini udah lama banget, sekitaran ini 2020, berarti 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu ya, 2013 di bulan Agustus. Kita belum jauh lompat dari bulan Agustus ya, baru kemarin. Jadi gak jauh dari bulan Agustus. Dia sekitaran bulan Agustus tahun 2013 kejadian ini terjadi. Dan kemudian di tahun 2013 itu juga Isabella tidak bisa dipenjara atau dinyatakan tidak bersalah karena mengidap gangguan jiwa. Nah, akhirnya hari ini kita bahas, begitulah cerita dari Isabella Guzman. Ya, buat teman-teman semua, mungkin sampai sini dulu cerita kita tentang Isabella Guzman. Kalaupun kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Gue Wido Zwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to home.